Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada siang hari ini kita bertemu lagi ya di acara edukasi online bersama GK Invest Cabang Semarang. Untuk siang hari ini kita akan mencoba membedah market melalui edukasi online pada siang hari ini. Jadi hari ini saya beri judulnya peluang trading September ceria. Nah, mudah-mudahan selama bulan September kita selalu ceria, selalu diberikan kesehatan, selalu dimudahkan di dalam, transaksi atau trading, dalam mencari profit juga semoga juga dimudahkan dan, apa namanya, paling enggak dimudahkan dalam menaikkan equity. Nah, seperti itu. Kalau equity naik kan tentu saja pasti akan melakukan penarikan atau withdrawal. Nah, itu yang diharapkan oleh semua trader dari seluruh Indonesia seperti itu. WD tiap hari atau minimal WD tiap minggu lah, seperti itu ya. Oke, bersama saya Rudi Oktrianto yang akan, memberikan edukasi pada siang hari ini. Nah, nanti kita langsung ke live ya. Kita lihat ke MetaTrader, kita langsung bedah, kita buka market, apakah di siang hari ini, di sesi perdagangan Eropa, kita bisa melihat atau memiliki peluang untuk open posisi, nah entry posisi. Dan sekali lagi disclaimer ya, saya bilang disclaimer jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Saya di sini cuman sekedar memberikan edukasi melalui analisa teknikal yang kita lihat bersama-sama di MetaTrader 5 GK Invest. Oke. Baik, sebelum kita ke MetaTrader, kita lihat peluang pada hari ini, kita langsung live nanti. Kita lihat untuk data ekonomi, kalender ekonomi ya. Bentar, saya share dulu untuk saya ngambil dari investing ya ini ya, investing.com. Nah, untuk data ekonomi pada hari ini, tanggal 2 September 2021, tadi barusan dirilis ya PDB Swiss, produk domestik bruto Swiss, kuartal dan tahunan. Nah, untuk yang kuartal ternyata keluarnya, naik ya dari kuartal sebelumnya -0,4%, aktualnya keluarnya 1,8%, tapi masih di bawah prediksi. Prediksinya yaitu 2,0%. Sedangkan untuk PDB Swiss yang tahunan diperkirakan aktualnya juga naik dari -0,7% ke 7,7%. Sedangkan perkiraannya di 9,0%. Jadi masih di bawah perkiraan, tapi di atas, apa namanya, di atas, data tahun lalu. Nah, nanti akan kita lihat pergerakan USD, sebentar saya lihat dulu. Oh, saya belum menampilkan USD CHF ya, Swiss. Oke, market Swiss sempat ada penguatan ya, karena data ekonomi yang barusan dirilis. Jadi ketika dirilis, ya nggak banyak sih penguatannya, cuman ini kan kalau yang USD CHF ini kan pergerakannya kan nggak begitu banyak ya, nggak sebesar GU, nggak sebesar GJ. Jadi masih bertahan di level 0,91500 saat ini. Kemudian untuk data ekonomi yang nanti malam dirilis, nah ini teman-teman bisa dicek, kita lihat untuk ekspor impor nanti akan dirilis 19.30. Ini jam 19.30 data dari Amerika banyak sekali ya yang dirilis. Jadi mungkin volatilitasnya juga nggak besar sih kalau menurut saya biasanya kalau data ekonomi dirilis pada jam yang sama, biasanya seperti itu. Nah, kemudian ada klaim pengangguran 19.30 termasuk kategori high impact. Diperkirakan jumlah klaim untuk minggu ini mengalami penurunan dari 353.000 ke 345.000. Jadi penurunan
sekitar 8.000, diperkirakan ada penurunan sekitar 8.000 klaim. Nah, tapi untuk aktualnya nanti kita akan cek, akan kita lihat di jam 19.30. Kemudian ada neraca perdagangan, produktivitas non-pertanian, dan biaya tenaga kerja per unit. Sedangkan data dari Kanada, ada neraca perdagangan, kemudian ada izin bangunan juga dirilis, tentu saja akan berpengaruh terhadap mata uang Kanada dolar ya, Kanada dolar. Pemesanan pabrik dari Amerika nanti akan dirilis jam 9 malam untuk yang bulanan. Nah, untuk besok hari Jumat tanggal 3 September 2021, nah kita lihat ada beberapa survei yang akan dirilis mulai dari kawasan zona Eropa, ada indeks manajer pembelian komposit market, jasa, kemudian penjualan retail. Nah, penjualan retail ini jam 4 sore ya, 4 sore. Itu nanti paling tidak akan menguji pergerakan dari mata uang Eropa yaitu euro. Sedangkan dari Inggris besok akan dirilis PMI komposit dan jasa. Ini termasuk kategori bintang 3 kalau di Inggris. Diprediksi masih sama ya. 55,3 untuk yang jasa juga 55,5 masih sama. Nah, kemudian yang jadi fokus perhatian para investor atau pelaku pasar untuk besok yaitu data ekonomi dari Amerika, yaitu ada non-farm payroll. Nah, non-farm payroll untuk laporan bulan September diperkirakan ada penurunan. Dari bulan kemarin 943.000 diperkirakan bulan ini turun ke 750.000. Nah, apakah memang benar-benar ada penurunan untuk angka non-farm atau tidak? Kita akan lihat besok malam 19.30. Di saat yang bersamaan juga ada beberapa data ekonomi dirilis ya, ada rata-rata pendapatan per jam, tahunan bulanan juga dirilis, kemudian tingkat pengangguran. Nah, ini yang tingkat pengangguran yang disoroti oleh para investor atau pelaku pasar itu tingkat pengangguran diperkirakan turun dari 5,4% ke 5,2%. Nah, diperkirakan ada penurunan untuk apa namanya klaim, kok klaim pengangguran. Bahkan ada penurunan untuk tingkat pengangguran, jumlah pengangguran maksudnya jumlah pengangguran. Nah, khusus untuk non-farm payroll besok dirilis pada hari Jumat besok, investor akan memantau mengenai laporan non-farm ini karena investor atau pelaku pasar ini ingin mencari petunjuk tentang kapan jadwal Bank Sentral Amerika untuk melakukan pengurangan pembelian obligasi. Nah, paling tidak akan mudah-mudahan juga ada petunjuk di situ. Kemudian mengenai kenaikan suku bunga juga masih dinantikan oleh eee, investor atau pelaku pasar, kapan Fed akan menaikkan suku bunga. Nah, sedangkan dari beberapa hari kemarin pada Jackson Hole Symposium, ketika memberikan press conference atau pidatonya, Gubernur Bank Sentral Amerika Jerome Powell mengindikasikan bahwa pemulihan pasar tenaga kerja akan menentukan kapan bank sentral mulai pengurangan aset. Nah, di event Jackson Hole Symposium inilah yang jadi panduan oleh para investor untuk melihat angka non-farm besok malam. Apakah angka non-farm turun sesuai prediksi analis atau justru malah sebaliknya. Nah, itu akan, eee, apa namanya, paling tidak investor atau pelaku pasar akan mendapatkan petunjuk mengenai kapan The Fed akan melakukan pengurangan pembelian aset. Dan hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap pergerakan mata uang dolar Amerika. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa non-farm besok cukup penting sekali ya nih, cukup penting sekali karena, Gubernur Bank Sentral sudah mengatakan demikian di pidatonya, eee, di forum Jackson Hole Symposium beberapa hari yang lalu. Nah, seperti itu. Kemudian besok malam juga data ekonomi yang lainnya yang akan dirilis, juga tidak kalah ramainya. Beberapa survei akan dirilis yaitu indeks manajer pembelian komposit market dan jasa.
Nah, yang akan menguji pergerakan indeks dolar besok jam 9 malam ada rilis data ISM non manufaktur. Nah, ini juga cukup penting sekali dan ISM ini berdiri sendirian, tidak bersamaan dengan data ekonomi lainnya. Nah, ini cukup menariknya di situ. Dari prediksi analis menempatkan 61,5, sedangkan data sebelumnya itu sekitar 64,1. 64,1. Jadi ada penurunan, beberapa pip ya, di 61,5. Nah, untuk aktualnya kita akan lihat besok malam di data ekonomi ISM non manufaktur karena ISM ini, apa ya, cukup penting sekali merupakan salah satu dari sekian banyak instrumen yang digunakan oleh Bank Sentral Amerika untuk menentukan kebijakan moneter. Nah itu. Kemudian hari Sabtu seperti biasa jumlah rig atau jumlah alat yang digunakan untuk melakukan pengeboran minyak ke perut bumi itu akan dihitung dan tentu saja akan berpengaruh ke pergerakan crude oil besok Senin ya biasanya, Senin, seperti itu. Oke, itu untuk data ekonomi yang dirilis pada minggu ini di awal bulan September ceria. Mudah-mudahan di September ceria ini kita selalu diberikan keceriaan dan selalu diberikan kemudahan kita di dalam memanfaatkan volatilitas dari instrumen trading untuk mencari profit. Oke, kita langsung ke MetaTrader ya. Kita lihat beberapa market apakah kita bisa melihat peluang di hari ini. Oke, ini untuk data ekonominya saya tutup dulu ya. Saya rasa teman-teman juga sudah melihat, nanti bisa dicek sendiri di investing, yang terbiasa melihat di investing, yang terbiasa melihat di Forex Factory, atau di FX Trade, atau Daily News, Daily Forex, silakan dilihat di jadwal kalender ekonomi. Yang jelas, fokus perhatian pelaku pasar untuk minggu ini adalah angka non-farm payroll besok yang akan dirilis. Saya rasa non-farm payroll untuk bulan ini, September ini cukup spesial sekali karena akan memberikan petunjuk kapan Fed akan melakukan pengurangan aset. Oke, saya tutup untuk kalender ekonomi. Kita langsung beralih ke MetaTrader 5. Saya cek untuk MetaTrader 5-nya. Oke, kita lihat mulai dari emas ya. Karena emas ini juga banyak peminatnya, banyak yang transaksi emas. Nah, kita lihat kalau volatilitas emas ini kita tarik garis seperti ini ya. Nah, ini juga sepertinya emas masih dalam fase ranging ya, masih bolak-balik naik turun. Ini kalau versi yang H4-nya agak sedikit panjang. Kalau kita lihat yang hariannya, nah 4 jam. Nah, dia masih membentuk range seperti ini. Ini kemudian tengahnya juga di sini. Dia masih bentuk market seperti ini agak sedikit berhati-hati dalam memanfaatkan volatilitas 18.10 sampai 1808, kemudian atas berada di 18.20. Nah, kalau kita tarik garis sedikit agak panjang, bisa pakai harian ya. Nah, pakai harian kita tarik Fibo, nah, seperti ini. Ini sekarang Mas lagi, bentar. Nah, sekarang Mas lagi menguji di level 1824. 1824 untuk jangka pendeknya kemarin ya 61,8 ya. Nah, kita cek kalau misalnya dia break 19. Nah, kalau dia break ke 19 yang tertinggi, sorry bukan 19, 23. Nah, resta-resta di 23. Break 23 potensi untuk ke 1831 sampai 1840 nih ya. 1840 atasnya 1863.
Ini kalau kita pakai teknik yang, Fibo. Kemudian kalau kita cari yang lain, Fibonacci yang retracement, nah kita cari sedikit pakai pola ya, supaya lebih menarik. Nah, ini ada pola namanya Shaper, targetnya di sini nih. Nah, paling enggak 63 lah ya. Arahnya dia naik, masih naik. Jadi kalau misalnya mungkin area sell, teman-teman di 18.40 ya. Kembali ke 4 jam. Nah, 4 jamnya seperti ini. Kalau kita tarik garisnya pakai expansion ya. Oh, sorry, di sini. Nah, expansion 18.26. Sorry, 18.26 ya. Area sell. Ya, kita pakai sedikit bermain pendek ya. 4 poin atau 6 poin. 18.26.78 itu bisa digunakan untuk area sell. Nah, di sini dia. Ya. Nah, ini area sell-nya di sini. Ini kalau sedikit bermain pendek. Cuman kalau misalnya kita agak sedikit panjang, nanti menuju ke sini. Bentar. Saya cek dulu area sell 19.26 ya. Sorry. 26 kita kecilkan ininya ke 19. Nah, ini area sell di sini. Market masih konsolidasi, jadi agak sedikit berhati-hati. Bukan konsolidasi, masih dalam bentuk ranging. Saya rasa menunggu non-farm payroll ya ini ya. Menunggu non-farm payroll. Area sell soalnya masih di atas. Target masih bullish sih. Kalau saya lihat ini masih bullish. Terus untuk secara daily ini target untuk medium ya. Medium itu berada di 18.64. Nah, di sini nih. Targetnya di sini 18.64 untuk target kenaikan. Jadi arahnya masih naik nih. Ini masih dalam bentuk emerging ya. Emerging itu titik D-nya belum belum tersentuh. Jadi belum dikatakan ini bearish cyber. Jadi dia masih pola emerging atau lagi berkembang lah ya. Lagi belum belum selesai, belum komplit. Kalau sudah komplit, nah baru kita bisa mengentry. Tapi meskipun begitu ya, kalau kita ingin memanfaatkan buy agak sedikit berhati-hati. Resiko kita bisa menempatkan di 17.95. Ini kalau misalnya Anda mau buy nih ya, mengikuti yang inilah ya. Nah, sedikit pendek. Ini kita bisa pakai yang di 50%. 50% jatuhnya 17.95. Kalau Anda menggunakan 38,6, 38,2 itu agak panjang 17.67. Jadi saya rasa untuk penggunaannya pakai yang di 61,8%, sorry, 50% ya, 50% 17.95, pakai 17.95. Untuk stop loss, daerah stop loss, kemudian take profit bisa menggunakan ini tadi 26, level 26, mana tadi? Iya. Nah, nih 26, kemudian untuk ke atasnya lagi pada 40 dan TP yang ketiga di 18.64. Targetnya ke 64 ini. Sedikit main panjang. Itu ya. Ini X, kemudian A-nya di sini. Nah, ini harus mencari titik D misalnya. A-nya di sini. Terus ini B-nya di sini. B, terus ini C-nya di sini ya. Titik D-nya belum ketemu, belum menyentuh maksudnya, belum tersentuh untuk titik D dan dia kemungkinan untuk ke titik D. Titik D itu berada di 78,6% kalau secara teori ini ya. Secara sesuai dengan rule 1864. Nah, di sini. Anda bisa sell di area itu. Sekarang target
Kalau secara teknikal menurut, pattern ini naik, Cyper ya naik. Oke, itu tuh yang di emas. Jadi berhati-hati ini untuk area ranging saya rasa untuk area sell yang mendekati 09 lah ya untuk sorry, area buy 09 mendekati 09, 18.10 atau 18.11 bisa Anda ambil. Stop loss Anda menempatkan di 17.95. Bentar. XAU-USD area buy 18, 11, 18.0, 18.09 ya. Stop loss 17.95, target 18.40. Terus TP yang ketiga, nah ini untuk targetnya itu berada di 18.64. Nah, untuk yang di emas XAU-USD sampainya di situ. Jadi cukup apa ya, lumayan tinggi kalau yang kita pakai apa namanya, pakai untuk yang di TP yang ketiga. Nah, seperti itu. Kemudian ini untuk yang di emas ya XAU-USD. Terus kita cek berikutnya lagi. Bentar. Oke, kita kembali ke komoditas lagi. Nah, crude oil. Ini crude oil, kita lihat dulu crude oilnya. Ini masih gini, kita cek pakai expansion ya. Ini masih jauh nih. 68. Masih jauh ya. Nah, ini gini. Masih dalam bentuk ranging H1 ya, H1. Kalau kita tarik Fibo seperti ini, nah ini. Nah, 69. Oke. Kita lihat pakai H4 terlalu panjang nih. H1 bisa sih ya. Oke. Nah, ini ya. Kita bisa mendapatkan gambar seperti ini untuk di crude oil. Nah, ada double top di sini. Nah, ini ya. Ini bentuknya sama, shaper juga. Nah, paling nggak kesini lagi lah ya. Nah, 69. Ini masih OTW naik nih. Emerging ya. Polanya emerging. Seperti ini. Jadi masih pola emerging. Nah, gini ya. Target di 69.30. Ini masih naik nih. Secara itu masih naik 69.30. Kalau kita buy sekarang, stop loss penempatan di 67.69. Target di 69 30 ya. 69.30. XAU-USD, oh crude oil ya nih. Crude oil. Area buy. Kita bisa menempatkan untuk area buy-nya berada di tunggu sedikit turunan sedikit ya. Target di sini, bentar.
Oke, gambarnya saya hilangi dulu. Nah, ini gini. 930, terus ini stop loss-nya bisa gunakan di sini. Limit ya nih ya. Limit itu di 68.05. Stop loss bisa menempatkan di 6769. Agak sedikit lumayan pendek ya untuk di crude oil. PP 931. 69.31. Nah ini. Nah, untuk yang di crude oil bentar. Oh, share-nya hilang. Saya share lagi. Nah, ini. Oke. Oke, itu yang di crude oil. Kalau kita lihat crude oil yang sedikit panjang, nah saya ulangi dulu. Jadi dia masih dalam bentuk range setelah kemarin meeting apa namanya meeting OPEC. Nah, kalau kita lihat untuk harian, ini dia sedang trennya naik ya ini ya. Nah, ini ada semacam pattern head and shoulder ini. Dia head and shoulder di sini terbentuk. Jadi ini S-nya di sini, shoulder-nya. Kalau menurut pengamatan saya, ini S-nya, terus ini ini S yang pertama, ini S yang kedua, ini head-nya. Dia sedang membentuk S yang kedua. Nah, di sini ada semacam double top atau neckline. Nah, ini kalau di break Anda sedikit berhati-hati, mungkin bisa pasang buy stop lah ya. Nah, ini nih. Candle ini sebagai apa namanya? Top-nya di sini 6960. 69.60. Nah, ini yang agak ada berhati-hati kalau misalnya breakout itu bisa buy stop. Tapi kalau Anda punya posisi sell ingin memanfaatkan sell ya bisa, tapi agak sedikit hati-hati karena nih secara weekly, kok weekly, daily ya. Daily ini head and shoulder. Cuman belum 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 apa namanya? Belum sempurna ya, emerging. Masih dalam pengembangan. Nah, itu. Masih dalam berkembang. Nah, ini. Agak sedikit berhati-hati karena targetnya juga lumayan tinggi nih. 69 dikurangi 61. Berapa? 8 ya. 69 tambah 8 77. Targetnya ke 77 kalau secara harian. Nah, tapi nunggu breakout di level ini, level 69.60. 77.60. Nah, agak sedikit hati-hati. Targetnya ke sini nih crude oil. Ada head and shoulder, cuman belum breakout. Nunggu breakoutnya di 69.60. Kalaupun nanti breakout dan koreksi sedikit, nah itu peluang Anda untuk buy. Stop loss bisa menempatkan di sini ya. Di 65.10. Nah, kayak ini. 65.10. Ada top juga, ada bottom juga di situ. Jadi secara overall crude masih naik. Tadi secara kita pakai teknik lainnya juga naik ya. H4 sama HD1. Dan untuk hariannya ini jadi masih emerging untuk mencoba untuk naik. Nah, asalkan kalau confirm 69.60, nanti confirm untuk ambil posisi buy. Tuh. Itu ya untuk yang di CLR, crude oil. Kita lanjut ke mata uang currency. Kita lihat H4. Nah, 4 kita cek pakai warna-warna ya. Nah, ini sudah masuk area sell ini. Sedikit lagi. Ini ya. Nah, ini gini. Terus sebentar saya kasih
gambar-gambar dulu supaya kelihatan bagus. Nah, ini masuk area sell nih saat ini nih. Eee, euro ya. Nah, euro kita bisa masuk sana. Ini sudah membentuk namanya Bearish Cyper, namanya Bearish Cyper. Nah, ini sudah berada di sini, di area pembalikan arah 78. Secara teori 78 itu untuk area sell untuk Cyper ya. Nah, target entar ini, nah, Anda bisa menggunakan di 50% lah ya. Targetnya di sini turun. Sedikit lagi paling enggak di area 1.18.500-an ya, di atasnya itu Anda bisa sell di situ. Stop loss Anda bisa menggunakan 1.19.000. Jadi pas di 500 pip. Kalau 1 lot berarti 500 pip itu sekitar $500, kalau Anda 0,1 ya $50. Stop loss-nya ya, stop loss-nya. Terus untuk take profit-nya itu sekitar 65. Nah, sampai di sini. Oke, saya ketik dulu untuk Euro USD pada siang ini ya. USD biasa 1.18545 lah ya pasnya. Pos 9050. Profit 1.1784, berapa tadi? 50% jatuhnya di 849. Nah, ini. Itu yang di euro karena sedang membentuk apa? Sedang membentuk bearish cyper. Bearish cyper itu di atasnya area untuk sell. Tetap menggunakan stop loss ya. Soalnya kita juga lihat untuk analisa apapun, nah, kita takutnya kalau analisa nanti false signal, jadi kita ada pembatasan kerugian. Dan bearish tipe cyper ini dari beberapa tipe di harmonik itu konon katanya akurasinya lumayan, katanya seperti itu. Tuh. Oke, tadi yang di ini belum cyper ya, ini belum confirm juga euro. Nah, kita cek di pound sterling. Nah, ini pound sterling ini juga ini membentuk pattern ya, pound sterling. Jadi kita lihatnya pattern ini, bukan harmonik. Nah, ini patternnya dia head and shoulder dan bukan head and shoulder, inverse ya, inverse jadi head and shoulder yang kebalik. Ini S-nya di sini, kemudian ini juga ada S-nya di sini. Ini ada sorry, hanya di bawah ya. Nah, ini. Ini H, head-nya di bawah, kepalanya di bawah, jadi inverse. Nah, seperti ini ya. Seperti ini dia breakout nih, bisa breakout jadi area buy. Mungkin kita bisa nunggu kalau misalnya Anda ingin mendapatkan harga terbaik bisa menunggu sedikit ke bawah ya. Pas di sini. Bentar. Ada sinilah. Nah, paling enggak di bawah 1.37.800. Di bawahnya itu untuk area buy. Target sebentar. Ini saya hitungnya dulu. 37.666. 37.661 ya. Dikurangi head-nya berapa nih? Head-nya 60 36.014. Nah, ketemu 1647 pip. 3761 ditambah 37661. Nah, target di 39.
Saya rasa 39 mungkin non-farm kali ya, soalnya pada naik. Nah ini, tadi euro juga naik, emas naik, nah target di sini nih. Inverse dia soalnya dan sudah breakout, konfirmasi untuk bullish secara pattern inverse head and shoulder. Daerah ini untuk target. Anda bisa menempatkan untuk area buy. Nah, saya ketik dulu ya. GBP, USD, secara panjang nih ya. Oh iya, euronya tadi turun ya nih, bentuk bearish cyber, sorry, bukan buy, bearish cyber. Kemudian ada koreksi, nah kita buy. Ini kalau misalnya ini ada koreksi turun, nah ini kita bisa manfaatkan untuk salah. Ini, nah ini untuk kita bisa cari koreksi turun di sini ya, area buy. Area buy limit. Jadi kemungkinan kalau misalnya koreksi turun itu kesempatan kita untuk ambil buy di pound sterling. Soal targetnya secara pattern ke atas 37. 1.37 100 stop loss 1 poin. Ini agak sedikit panjang ya. Kemudian take profitnya, take profitnya masa juga panjang. Profit 1.39 berapa nanti? 9303. 39308. 308. Nah, itu untuk yang di pound sterling ya. Bentar, saya cek dulu. Gambarnya hilang lagi. Nah, ini. Oke, itu untuk yang di pound sterling. Jadi paling enggak cari turunan sedikit. Nah, kita bisa buy di area 1.37300. Ini soalnya masih dalam bentuk ranging ya, ini masih ranging, masih belum kemana-mana. Tapi arah naik karena ini bentuk pattern secara teknikal ya, pattern inversion shoulder. Oke, itu yang di GU. Kita lanjut ke berikutnya. Yang Jepang, ini yang Jepang juga masih konsolidasi ya nih, USD yen ini. Satu hari kita cek 4 jam. Nah, 4 jam pun juga sebenarnya sudah masuk area kemarin sih ya nih. Nah, ini sudah masuk. Oh, belum masuk nih. Nah, ini 1 jam ya, 4 jam ya. Kita pakai 4 jam. Kita kasih warna-warna dulu. Bentuknya Gartley. Gartley ini Gartley Spiris ya. Nah, nih. Coba sekali lagi kalau misalnya harga ini kita bisa sell. Ya, berarti di 110.433. Nah, ini kata-katanya ke sini nih. Ini masih naik, ini masih dalam bentuk emerging. Jadi kalau saran saya sih kita nggak bisa entry ya kalau emerging seperti ini. Riskan masalahnya. Ya kalau dia naik mengejar targetnya. Tapi kalau tidak kan, nah kita bisa nanti kena risikonya. Mending kita tunggu pattern ini komplit dulu, lengkap, maksudnya komplit itu lengkap. X, A, B, C, D, D-nya sudah terbentuk baru kita entry. Nah, itu yang paling bagus itu di situ. Lengkap, komplit. Nah, gitu ya. Jadi ini emerging nggak bisa entry, kita belum bisa entry. Sterling nunggu turun sedikit,
yang komplit itu yang ini euro ini sudah lengkap, cuman kita tunggu harga sedikit ke atas sedikit untuk area sell. CRR ini juga belum, emas juga ini belum secara D1, nah ini juga bentuknya ranging nanti untuk area sell di 26 ya, memanfaatkan koreksi. Nah, di UJ jangan dulu nih, masih emerging. Jadi saya tidak menyarankan untuk entry buy, masalahnya belum lengkap, kita tunggu yang lengkap. Nah, ini untuk yang di Aussie, nah Aussie ini juga kondisinya head juga nih, inverse ya. Neckline di sini. Kita pakai neckline ini bisa, kita pakai neckline yang ini bisa. Iya, dia inverse, target naik. Ini buy ini. Nah, kalau Anda ingin buy, Anda bisa menunggu ini. Saya rasa di neckline-nya ini ya. Nah, AUD dia membentuk head and shoulder apa inverse head and shoulder target. Nah, saya hitungkan dulu. Kita gunakan neckline yang di sini ya, yang pendek ini. 73, bentar. 73176, kita cari harga yang tertinggi. 73176. Nah, 73176 71065. Oh, sorry. Salah, ini 71. Nah, gini maksudnya. 71064 ke 7173. Nah, salah. Nah, ditambah 176. Nah, target ke 75 nih. Jadi mungkin kita bisa cari koreksi dulu untuk area buy. 0.75288. Nah, bentuknya inverse ya. Ya inverse head and shoulder. Jadi potensinya ini naik ini. Nah, ini udah breakout ya. Nah, dia naik areanya ke sini. 75. Ya, arahnya ke 75. Kalau misalnya ada koreksi turun, paling enggak ke area ini ya. Anda ini bisa tarik garis. Nah, ini. Jadi koreksi turun ke sini nih. 0.73 1.73 ribu lah di area ini. Baik. Ini masih naik. Jadi kalau Anda punya sell ada agak sedikit berhati-hati untuk yang di Aussie ya. Sedikit hati-hati yang di Aussie. Nah nih. Ini pasti masih naik. Bullish. Kita lihat GJ berikutnya. GJ ini juga kalau kita lihat secara pattern juga naik ya nih ya. Bentar nih kalau Anda mau bermain pendek ini. Nah, seperti ini. Juga head and shoulder. Sama kayak apa namanya? Sama kayak GU. Nah, ini ya. Target, bentar saya tunggu dulu. Ini kalau secara pattern, ini kalau model H4 ini berarti kita mainnya agak sedikit medium ya. Sedikit medium. 151
berapa? 51392. 3915392 dikurangi 149 170. Dikurangi berapa tadi? 149 1 149 170. Nah, 2222 3947. Oke. Target lumayan panjang nih. 153,614. Nah, naik nih. Gini ya. Ini naik. Ini masih naik nih. Inverse. Untuk GC ya. GC ini inverse ini GC. Jadi bentuk patternnya inverse ya nih GC ya, masih inverse head and shoulder. Potensi naik ini sudah mendekati neckline soalnya. Jadi Anda ini kalau kita untuk area stop lossnya juga agak panjang masanya, stopnya di headnya nih 149. Mungkin kita bisa tarik garis untuk area buy-nya mungkin Anda bisa menempatkan di 150.300 ya, di 61,8 ini. Jadi kita nunggu koreksi untuk area buy. Nah, harganya di sini nih, pas di headnya nih. Di target masih naik, stop loss di headnya. Bentar. Jadi untuk yang GC potensi secara H4-nya naik ya ini ya. Kita cek untuk naik ya. Oke, kita lihat untuk pair yang lainnya. Saya tuliskan dulu. GBP, JPY, area buy 150.300. Stop loss-nya agak panjang 149 poin. Soalnya head and shoulder ini. Oh, 170. 170. TP-nya berada di 14 ya. Untuk yang di GC ya. Oke, saya share ulang nih. Mana tadi? Oke, itu yang di GC. Nah, kita cek berikutnya. Satu lagi ini ada euro yen. Euro yen kita lihat ini untuk pattern. Nah, ini ya. Ini kalau kita lihat gambaran besarnya, ini masuk area sell sini. Nah, secara pattern ya nih, secara harmonik ya. Kita cek ini bentuk harmonik ya. Ini untuk di sini nih. Nah,
untuk area sell untuk yang di, euro yen euro yen. Euro yen sudah masuk area sell. Nah, euro yen ini sudah di 6,88. Nah, ini ya. Nah, ini sudah masuk ini. Area sell. Target, kita cari yang di 61,8 lah ya. 129,556. Oke, kita catat untuk yang di euro yen. Bentar, euro yen. Euro JPY area sell now ya ini ya. Nah, sekarang. Nah, ini kita bisa sell sekarang nih. Oke, kita sell sekarang. Stop loss TP di 128 ya. 129,556. Stop loss kita tempatkan di 65. Nah, oke kita entry. Nah, kita catat euro yen area sell now 130 poin tadi 3 stop loss 130,650 target untuk TP-nya 129,556. Kita cari yang di 61%. Nah, itu ya. Euro yen ini ada peluang mumpung di Alkidas. Terus yang tadi yang oh sama euro ya. Oh ya ini euro ini juga sell nih. Tapi nunggu sedikit ke atas sedikit nih. Di 1,18.500 ya. Paling enggak 1,18.500 untuk area sell. Crude oil belum, emas juga ini masih konsolidasi ya, masih naik turun ini. Sebenarnya bisa digunakan untuk scalping sih. Kalau Anda mempunyai keberanian terbiasa untuk scalping, buy mendekati 18.11, 18.10, sell 18, 19, 18, 20. Cuman hati-hati kalau scalping di emas karena nanti jam setengah 8, 19.30 ada rilis data klaim pengangguran. Nah, klaim pengangguran ini masalahnya termasuk kategori bintang 3, jadi agak sedikit hati-hati untuk menjelang rilis data itu mending clear posisi. Itu ya. Area B. Nah, yang dekat enak yang ini nih. Nah, ini enak banget ini. Oke, seperti itu untuk peluang di awal bulan September. Sudah saya catat semuanya di sini. Tinggal Anda lihat, Anda cek untuk tayangan ulang nanti bisa lihat di channel YouTube ya untuk September ceria. Jangan lupa untuk data nanti malam ada klaim pengangguran diperhatikan kategori High Impact bintang 3. Kemudian besok non-farm payroll besok karena cukup spesial sekali karena seperti yang sudah disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Amerika, Jerome Powell, mengatakan kalau pas di pers conference atau konferensi pers di Jackson Hole Symposium, yaitu para pelaku pasar atau investor sedang mencari petunjuk untuk kapan bank sentral akan mengurangi pembelian aset. Nah, dengan melihat data non-farm untuk besok besok malam ya, hari Jumat. Nah, jadi saya rasa untuk market sampai nanti menjelang setengah 8 mungkin masih bergerak naik turun, tapi tengah naik turun kita bisa manfaatkan volatilitas berdasarkan analisa teknikal. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk acara edukasi pada siang hari ini. Kita mencoba mencari peluang membedah market pada sesi perdagangan Eropa. Jangan lupa untuk nanti malam kita ada live trade ya, jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, live trade bersama Giga Invest cabang Semarang. Anda yang ingin online di YouTube silahkan bisa ketik loncengnya di Giga Invest Semarang, itu yang di channel YouTube. Ataupun Anda yang ingin masuk ke Klik Meeting bisa menghubungi tim marketing Giga Invest Semarang untuk yang Anda ingin join atau gabung di Klik Meeting. Kemudian
Di GK juga ada kompetisi demo kontes. Nah, kompetisi demo kontes ini, eee, akan diadakan tanggal 13 September sampai tanggal 12 Oktober, 1 bulan berarti ya. Pendaftaran bisa mulai sekarang sampai nanti tanggal berapa, 10. Nah, silakan Anda menghubungi tim marketing GK Invest untuk mendapatkan, apa namanya, mendapatkan informasi mengenai atau term condition, syarat dan ketentuan demo kontes, kompetisi demo akun. Nah, silakan mendapatkan informasinya di situ. Kemudian Anda yang, selama ini transaksi sendiri, real akun sendiri, nah nggak ada salahnya sih ikut ikut kompetisi demo akun. Nah, siapa tahu nih dari analisa teknikal Anda ternyata membawa Anda menuju tangga juara. Siapa tahu kan seperti itu. Siapa tahu Anda menuju tangga juara atau mungkin dapat juara satu. Nah, siapa tahu itu rezeki Anda. Nah, kita juga tidak ada yang tahu. Yang penting kita tetap berusaha menganalisa sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing, kemudian psikologisnya juga jangan lupa, selalu apa ya, kalau psikologis itu biasanya cukup penting sekali sih, kita harus mengalahkan diri kita sendirinya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk Pak Chandra yang sudah ketik atas penjelasannya untuk sehari ini. Jangan lupa untuk Pak Chandra, nanti malam kita ada live trade, bisa dilihat nanti jam 19.00 waktu Indonesia bagian barat. Oke, saya rasa cukup untuk acara edukasi pada siang hari ini bersama GK Invest Cabang Semarang, peluang trading September ceria. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dimudahkan di dalam mencari profit, menaikkan equity, kita selalu diberikan kesehatan, mudahkan dalam mencari rezeki, dan semua hal baik untuk kita semuanya. Saya rasa cukup untuk edukasi siang ini. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.